Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Putri Lestari. Dari kelas TI 21 CNET 1 dengan TI 21 dengan NIM pada pertemuan yang ke-12 saya akan menjelaskan mengenai pada pertemuan kali ini 32 bot. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asep Arwan Sulaiman STMkom selaku dosen mata kuliah Cyber Physical System. Next. Network pada ESP32 bot menampilkan titik lokasi yang dikirimkan oleh ESP32 pada smartphone. Mengintegrasikan ESP32 dengan aplikasi billing. 1. Koneksikan ESP32 dengan laptop atau komputer menggunakan kabel USB. Pastikan board dan port yang dipilih pada bagian tool Arduino IDE sesuai. Klik icon Verify atau Ctrl L pada Arduino IDE untuk mengecek adanya error dan mengcompile kode. Kode serial monitor Arduino IDE, kemudian tekan N pada ESP32 untuk memastikan bahwa ESP32 telah terkoneksi dengan network. Jika berhasil terkoneksi, serial monitor akan menampilkan pesan seperti gambar di bawah ini. Next. Mengintegrasikan ESP32 dengan aplikasi billing. Contoh gambarnya seperti ini, bisa dilihat sendiri. Next. Jalankan kembali aplikasi billing dan buka project map yang telah dibuat. Kemudian klik icon play. Widget map akan menampilkan lokasi yang sebelumnya diinisialisasi sebelumnya pada kode program. Adapun tampilan widget map pada aplikasi billing ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Bisa dilihat sendiri. Next. Mengirim data ke server melalui protokol HTTP. Alat dan bahan ESP32, Wi-Fi untuk jaringan internet, laptop, kabel USB micro tipe B, UBIDOS, Arduino IDE. Konfigurasi UBIDOS. Pertama, buat akun UBIDOS dengan mengunjungi Tawiton http ubidos.com. UBIDOS adalah platform IoT yang memungkinkan untuk melakukan penyimpanan data ke dalam database cloud. Pada halaman awal, buatlah akun dengan mengisi form username, tidak menggunakan spasi, email dan password serta checklist My IoT is for personal, non-commercial use. Kemudian klik sign up for free. Next. Kemudian konfigurasi UBIDOS adalah gambar seberikut, bisa dilihat sendiri. Next. Setelah berhasil membuat akun, pada halaman yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini, klik device, pilih device, kemudian create device dan pilih blank device. Next. Setelah berhasil membuat akun, pada halaman yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini, klik device, kemudian create device dan pilih blank device. Next. Setelah berhasil membuat akun, pada halaman yang ditunjukkan pada gambar 2 ini, klik device, please device, kemudian klik device dan blank device. Bisa dilihat dari gambarnya. Next. Pada halaman ini, berikan nama device dengan mengisi form device nama, dan berikan device label dengan mengisi form device label tanpa spasi. Nama serta label yang diberikan pada device dapat bebas. Setelah itu, klik icon checklist. Next. Jika berhasil, nama device akan ditampilkan pada tabel seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, klik nama device pada tabel. Next. Menampilkan titik lokasi yang dikirimkan oleh ESP32 pada smartphone. Alat dan bahan ESP32, Wi-Fi, laptop, kabel USB micro tipe B, aplikasi billing, Arduino IDE. Konfigurasi aplikasi billing. Unduh dan install aplikasi billing dari Google Play Store pada smartphone Android. Buat akun pada aplikasi billing. Akun dapat dibuat menggunakan akun Gmail yang telah dibuat sebelumnya. Next. Mengirim data ke server melalui protokol HTTP. Konfigurasi UBIDOS. 1. Klik add variable untuk menambahkan variabel. Kemudian pilih raw data dari ESP32 akan dikirim ke dalam variabel yang dibuat. Next. Untuk nama variabel bisa diubah. Secara default, variabel yang baru saja dibuat karena new variable. Selanjutnya, klik data, pilih dashboard, dan klik add new dashboard. Next. Akan muncul tampilan seperti gambar berikut. Next. Pada generasi information, berikan nama dashboard dengan mengisi form name,
Nama yang diberikan pada dashboard dapat bebas. Kemudian klik ikon checklist seperti gambar berikut. Next. Pada halaman yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini, klik new widget, kemudian pilih widget yang ingin digunakan. Dalam hal ini, widget yang digunakan adalah termometer. Widget berfungsi untuk memvisualisasikan data pada variabel yang telah dibuat sebelumnya. Widget termometer berada di paling bawah sebelah kiri. Next. Seperti gambar di bawah ini, yaitu di pojok kiri bawah. Next. Selanjutnya pada halaman yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini, klik add variable untuk mengintegrasikan widget dengan variabel. Setelah itu akan muncul halaman select variable. Selanjutnya klik nama device, kemudian pilih variabel yang telah dibuat dan klik icon checklist. Next. Berikut gambarnya bisa dilihat dari sendiri. Next. Jika widget telah berhasil dibuat, tampilan halaman akan seperti gambar dua ini. Pada widget tertera no data found. Hal ini disebabkan karena ESP32 belum melakukan pengiriman data ke variabel, sehingga tidak ada data yang divisualisasikan oleh widget. Next. Pemrograman ESP32 untuk mengirimkan data ke Ubidots. Jalankan Arduino IDE pada laptop. Untuk include library yang akan digunakan, tambahkan kode di bawah ini pada sketch editor Arduino. Inisialisasikan network credential dan token dengan menambahkan kode di bawah ini. Next. Menampilkan titik lokasi yang dikirimkan oleh ESP32 pada smartphone. Konfigurasi aplikasi billing. Pada aplikasi billing, pilih new project. Berikan nama pada project, nama project database. Data bebas. Selanjutnya pada device pilih ESP32 new board. Kemudian pilih WiFi pada form connection type dan klik create. Aplikasi billing akan menampilkan notifikasi bahwa authentication token telah dikirimkan ke email. Klik OK pada notifikasi. Selanjutnya aplikasi billing akan mengarahkan ke canvas window. Klik icon plus pada bagian atas jendela untuk memilih widget box. Kemudian pilih map. Next. Mengirim data server melalui protokol HTTP. Pemrograman ESP32 untuk mengirimkan data ke Ubidot. Ubah ISSD dan password sesuai dengan jaringan internet yang digunakan. Sedangkan token diubah sesuai dengan token yang didapatkan pada masing-masing akun Ubidot. Caranya adalah dengan kembali ke halaman Ubidot. Kemudian klik icon user pada bagian atas sebelah kanan. Pilih API credential. Kemudian klik icon paste pada token. Adapun halamannya ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Next. Inisialisasikan device label dan variable label dengan menggunakan kode di bawah ini. Device label dan variable label dapat diubah sesuai dengan konfigurasi pada Ubidot. Inisialisasikan server, port, user, dan version untuk melakukan pengaturan HTTP dengan menambahkan kode di bawah ini. Next. Inisialisasikan library di klien dengan menambahkan kode di bawah ini. Library klien berguna untuk membuat klien yang dapat terhubung ke alamat IP dan port internet tertentu. Dalam hal ini, ESP32 digunakan sebagai klien. Untuk melakukan koneksi klien dengan server serta membaca respon dari server, buatlah fungsi send to Ubidot dengan menambahkan kode di bawah ini. Oke, next. Untuk melakukan koneksi klien dengan server serta membaca respon dari server, buatlah fungsi send to Ubidot dengan menambahkan kode-kode di bawah ini. Bisa dilihat sendiri kodenya. Next. Untuk melakukan inisialisasi baud rate, memulai koneksi dengan WiFi dan mengetahui status koneksi klien dengan server, tambahkan kode di bawah ini dalam fungsi void setup. Bisa dilihat dari gambar di bawah ini kode-kodenya. Next. Untuk mengirimkan data ke Ubidot secara berulang, tambahkan kode di bawah ini ke dalam void loop. Pengiriman data dilakukan dengan memanggil fungsi send to Ubidot. Data yang dikirimkan merupakan simulasi nilai pembacaan sensor menggunakan fungsi random yang menghasilkan angka secara acak. Dalam hal ini, angka secara acak yang dihasilkan adalah dalam rentan 30,0 sampai dengan 60,0. Next. Sehingga kode lengkapnya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri kode-kodenya. Next.
sehingga kode lengkapnya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri kode gedenya. Next, ini kode gedenya banyak sekali ya. Next, mengintegrasikan ESP32 dengan Obidot. Koneksikan ESP32 dengan laptop menggunakan kabel USB. Pastikan board dan port yang dipilih pada bagian tool Arduino tidak sesuai. Klik icon Verify Ctrl-R pada Arduino IDE untuk mengecek adanya error dan mengcompile kode. Jika tidak terdeteksi error, klik icon Upload Ctrl-U untuk mengubah kode ke dalam board ESP32. Buka serial monitor Arduino IDE, kemudian tekan NAND pada ESP32 untuk memastikan bahwa ESP32 telah terkoneksi dengan network. Dan untuk mengetahui kode respon server, seperti yang ditunjukkan pada gambar serial monitor di bawah ini, berhasilnya pengiriman data ke Obidot ditandai dengan mode respon 201, yang berarti created successful request plus an item, device, or variable is created. Next, selanjutnya menampilkan titik lokasi yang dikirimkan oleh ESP32 pada smartphone. Konfigurasi aplikasi Blink. Next, berikut adalah kode-kodenya. Next, buka kembali halaman device pada Obidot untuk melihat grafik beserta tabel data yang berhasil dikirim oleh ESP32. Halaman device ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Buka kembali halaman dashboard pada Obidot untuk melihat visualisasi data variabel. Halaman dashboard ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Baik, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan mengenai materi ini, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.